Oke. Lupa. Iya, iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bi'afihi tukfaru dhunubu was-sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul ataya wal hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina minal adzabi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya pada siang hari ini kita akan kembali mengkaji serial sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang akan kita belajar dari beliau adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ini pertanyaannya, sahabat ini populer atau belum populer, Pak? Belum ya. Kalau sudah populer berarti kita ganti. Sa'ad bin Ubadah ini ikon dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kalau minta sama Allah itu minta yang banyak. Nanti kita akan paparkan doanya, dan silahkan kalau Bapak Ibu sekalian mau menduplikasi doa ini silahkan. Tapi beliau itu tidak hanya minta sama Allah yang banyak, tapi sekaligus kontribusi terhadap umat itu luar biasa. Inilah hal yang spesifik dari sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Tapi sebelum kita membahas secara rinci kedermawanan beliau dan doa beliau, kita perlu mengenal terlebih dahulu nasab beliau. Jadi nama lengkap beliau adalah Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Harisa bin Abu Hazimah bin Tha'labah bin Tarif bin Al-Khazraj bin Sa'idah bin Ka'ab bin Al-Khazraj, yang merupakan nenek moyang dari Bani Khazraj. Maka beliau selalu dipanggil dengan Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji Al-Ansari, karena beliau orang dari Bani Khazraj dan dari kalangan Ansar. Ayahnya dan kakeknya ini yang menarik juga untuk kita kaji. Jadi ayahnya namanya Ubadah bin Dulaim, kakeknya namanya Dulaim bin Harisa, yang kedua-duanya punya sifat kedermawanan yang sangat luar biasa. Jadi ternyata ini jawab sekalian, kenapa Sa'ad itu memiliki sifat kedermawanan yang sangat luar biasa. Ternyata beliau juga mewarisi sifat keluhuran dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Dulaim dan Harisa, Ubadah dan Dulaim. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang kemudian kalau di dalam ilmu pendidikan kita sering membahas apakah sifat yang melekat pada diri seseorang
itu adalah warisan atau karena pendidikan. Ini kan di karangan para ahli pendidikan kan terbelah menjadi dua. Pertama, sifat keluhuran seseorang itu adalah dia warisan dari orang tuanya. Ada melalui pendekatan edukasi, melalui pendekatan pendidikan itu ada. Tapi kelompok pertama mengatakan warisan itu 80%, melalui pendidikan itu 20%. Tapi kalau kalangan ahli pendidikan itu sebaliknya, Pak. Sifat yang melekat pada seseorang dari sifat-sifat keluhuran itu merupakan hasil atau buah dari pendidikan yang dilakukan secara kolektif orang tua dan para guru dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara warisannya itu hanya 20%. Tapi saya secara pribadi lebih cenderung 50-50. 50%, 50%. Satu di antara contohnya adalah Sa'ad bin Ubadah. Beliau memiliki sifat kedermawanan. Satu di antaranya adalah karena memang bimbingan orang tuanya, tapi juga bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang berkontribusi di situ. Tapi nanti ternyata tidak hanya Sa'ad bin Ubadah saja yang kaya dan kakeknya serta buyutnya, mbahnya. Tapi juga ternyata anaknya yang namanya Qais itu ternyata juga dermawan yang sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya ada satu pelajaran yang harus kita ambil. Bahwa ketika kita sebagai seorang ayah punya sifat-sifat keluhuran, kita berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana agar sifat-sifat keluhuran itu diwariskan atau kita wariskan pada anak-anak kita. Seringkali kita mendengar keluhan-keluhan banyak para ayah, yang ayah ini, yang bapak ini ahli ibadah, rajin ke masjid, sholat 5 waktunya ke masjid. Kemudian kalau ada majelis ilmu dia selalu hadir, tapi punya anak seperti bapaknya atau jauh dari bapaknya. Banyak yang mengeluh, kenapa anak saya tidak seperti ini? Nah, inilah yang perlu kita evaluasi. Tapi yang terpenting bagi kita adalah kita memberikan keteladanan yang baik terhadap anak-anak kita. Karena konsep pendidikan anak itu kan secara umum dalam Islam itu adalah sinergi antara 3 hal. Yang pertama adalah otoritas, yang kedua adalah keteladanan, dan yang ketiga adalah dialog. Otoritas kita sebagai seorang ayah, ibu-ibu yang di atas, sebagai orang tua dari anaknya, maka ia punya otoritas untuk menyuruh anaknya melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang masyhur yang diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Rasul bersabda, "Muru auladakum bis-salati bis-sab'in." Perintahkanlah anak-anak kamu untuk melakukan salat ketika ia sudah sampai usia berapa tahun, Pak? 7 tahun. Wadribuhu bi'ashrin, pukul ia ketika ia sudah sampai usia 10 tahun. Tapi ini memukul yang yang takdib, yang mendidik, bukan memukul yang melukai. Jadi ini adalah otoritas. Kemudian keteladanan. Pastikan setiap kita harus menjadi contoh kebaikan bagi anak-anak kita. Karena apa yang kita lakukan itu selalu akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan anak kita akan berargumentasi kalau satu saat ia melakukan satu kesalahan, berargumentasi dengan apa yang anak-anak kita lihat dari kita. Ketika satu saat ia berlambat-lambat dalam melakukan sholat, ia akan berkata, ayah saja telat kok sholatnya kok. Ini pentingnya keteladanan. Artinya apa? Berupaya kita memberikan keteladanan yang positif kepada anak-anak kita. Dan satu lagi adalah dialog. Masyhur bagaimana dialog-dialog yang direkam dalam Al-Quran terkait dengan kisah yaitu Luqman Al-Hakim ketika memberikan wasiat kepada anaknya. Kemudian juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memberikan perintah atau ketika memerintahkan kepada anaknya yaitu Ismail alaihissalam yang direkam dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini trilogi konsep pendidikan anak dalam Islam. Nah, selanjutnya pada masa jahiliyah Sa'ad menjalin perjanjian dagang dengan Zubair bin Mut'im dari Bani Naufal dan Haris bin Harb bin Umayyah dari Bani Abdi Syams. Makanya jemaah sekalian, sahabat Sa'ad ini termasuk sahabat yang kaya raya sekalipun kekayaannya masih di bawah
5 sahabat Rasul yang masyhur sebagai miliarder. Ada 5 sahabat yang kaya raya itu. Pertama adalah Abdurrahman bin Auf, itu asetnya 6 triliun, Pak. Kemudian yang kedua adalah Zubair bin Al-Awwam, asetnya 5 triliun. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, itu asetnya 3 triliun. Kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu 500 miliar. Dan kemudian satu lagi adalah Sa'ad bin Zaid, itu di bawah sedikit dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Tapi Sa'ad bin Ubadah ini masih di bawahnya. Tapi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kaya tapi kelas middle itu juga banyak. Tidak hanya Sa'ad bin Ubadah yang kekayaannya itu kita bisa lihat dari sisi kemampuan beliau menjamu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang minimal itu 80 sahabat Rasul yang mereka tidak menemukan makanan, itu yang terjadi itu diberi makanan oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah, itu 80 orang. Jadi saya ingin berkata begini, Pak. Di Madinah itu kan ada satu tempat yang menjadi base camp pendidikan dan dakwah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibina langsung oleh Rasul, namanya adalah Suffah. Maka ada yang disebut dengan Ahlus Suffah. Nah, itu jumlahnya Bapak Ibu sekalian itu antara 300 sampai 400 sahabat. Jadi mereka tinggal di situ. Dan mereka tidak bekerja, mereka hanya belajar agama. Jadi sahabat itu memang ada yang fokus untuk urusan agama saja. Di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.374 hadis. Karena memang fokus. Lantas 300 sampai 400 sahabat ini yang memberikan makan siapa? Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi setiap hari itu beliau, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di Suffah kok sore belum makan, itu langsung dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah. Itu 80 orang. Kalau nanti beberapa sahabat ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang 7 orang. Tapi untuk Sa'ad bin Ubadah ini luar biasa. Sumber pencahariannya adalah karena beliau punya mitra bisnis dari beberapa bani yang lain. Nah, ini ada doa yang unik dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Silahkan kalau bapak-bapak itu nanti menduplikasinya. Jadi Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin Khazraj dan pembawa panji Ansar. Ibunya bernama Hamrah bin Mas'ud. Ada poin penting. Pembawa panji Ansar. Pembawa panji Ansar itu maknanya apa? Ia adalah tokoh. Ia adalah orang pilihan. Tidak mungkin diamanai oleh Rasulullah SAW untuk membawa panji kecuali dia adalah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Rasulullah SAW. Karena nanti kalau dari kalangan muhajirin itu adalah sahabat Ali. Di era jahiliyah ia digelari dengan Al-Kamil karena pengetahuan beliau yang sempurna dalam bidang tulis menulis, kepandaian dalam berenang dan memanah. 3 hal sekaligus. Dan itu tidak semua sahabat bisa. Yang bisa menulis di kalangan sahabat kan juga terbatas, Pak. Dan sahabat itu mulai menulis itu kan atas perintah Rasulullah SAW melalui tawanan perang Badar. Di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar menulis itu adalah sahabat Zaid bin Thabit. Maka kemudian karena beliau punya kemampuan menulis dengan baik dan beliau punya kemampuan berbahasa dengan cepat, maka akhirnya beliau yang diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi sekretaris Rasulullah SAW. Tapi Sa'ad bin Ubadah ini tidak hanya pandai menulis, tapi memanah juga pinter dan sekaligus berenang juga pinter. Beliau memulai agama Islam paling awal dan menghadiri apa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, sumpah setia di sebuah tempat di Mina namanya Aqabah yang kedua. Bersama dengan 72 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, yang 70 laki-laki, yang 2 perempuan, yang 12 Rasul sallallahu alaihi wasallam pilih menjadi naqib, menjadi orang yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab menjadi pemimpin, dan itu jumlahnya 12 dan 1 diantaranya adalah Sa'ad bin Ubadah. Dan tidaklah
Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin dari 12 orang ini, melainkan memang beliau punya kapasitas. Dan ini doa beliau, Pak. Doa beliau itu unik. Allahumma rzuqni hamdan wa majdan, fa innahu la hamda illa bi fi'al wa la majda illa bi mal. Allahumma la yasluhunil qalilu wa la asluhu alaihi. Saya nggak tahu bapak-bapak pernah doa ini atau ibu-ibu pernah doa seperti ini atau belum, Pak? Halo. Allahumma ya Allah urzuqni hamdan wa majdan. Rizkikan kepadaku pujian dan kemuliaan atau kejayaan. Wala hamda illa bi fi'al. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan perbuatan. Wala majda illa bimal. Dan tidak ada perbuatan tanpa kemampuan rizki. Lihat. Allahumma la yasluhunil qalil. Ya Allah, yang sedikit itu nggak cocok untukku ya Allah. Wala asluhu alaihi. Dan juga aku tidak cocok untuk itu, untuk yang sedikit. Masya Allah, Masya Allah. Ini kira-kira habis ini pada minta seperti ini atau tetap biasa saja, Pak? Itu. Halo. Ini kan berarti minta sama Allah itu yang banyak. Ya Allah, yang sedikit-sedikit itu nggak cocok untuk. Akan tetapi tadi saya sampaikan bahwa ketika pada akhirnya nanti beliau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, itu tidak dinikmati sendiri, Pak. Buktinya ini tadi yang saya sampaikan sudah saya prologi. Sa'ad bin Ubadah terkenal sebagai orang yang dermawan. Jika seorang pria dari Ansor hanya melayani 1, 2 atau 3 tamu bersamaan, tapi Sa'ad itu sampai 80 tamu, Pak. 80 tamu. Tapi secara spesifik adalah diutamakan adalah mereka yang tinggal di Suffah, yang sekarang ada di Masjid Nabawi di belakang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang pelayannya, yaitu pelayan beliau, biasa naik ke atap rumah Sa'ad dan siapapun yang suka lemak dan daging, biarkan dia datang ke sini. Artinya datang ke rumah beliau. Masya Allah. Dan orang-orang seperti ini itu ternyata yang menduplikasi sifat kedermawanan Sa'ad itu banyak, Pak. Saya temukan itu banyak. Pekan yang lalu ada seorang ibu-ibu, Masya Allah. Beliau itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, selalu beliau itu menyiapkan makan 50 orang, Pak. Setiap hari. Jadi buat nasi kotak 50, nanti setelah itu di drop ke tempat-tempat yang memang orang itu membutuhkan. Ada yang seperti itu, dari hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Lu ada juga, dan ini saya menyaksikan sendiri, Pak. Ada seseorang yang setiap hari ngasih makan jamaah sholat subuh, kecuali hari Senin dan hari Kamis. Itu ada, Pak. Bahkan tidak hanya makan subuh juga, kalau habis pengajian itu malam Senin, Ahad malam Senin, itu habis pengajian, itu yang hadir lebih dari ini, Pak. Habis pengajian semuanya makan, dan itu yang ngasih hanya satu orang. Ada orang yang seperti itu, Masya Allah. Tapi ada juga orang-orang yang dikasih sifat dari Sa'ad bin Ubadah. Ya tentunya sesuai dengan kadar kemampuan materinya, karena Allah katakan dalam surat Surat 2 ayat 28 kan, 286 Al-Baqarah 286 ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu setiap satu pekan beliau menyiapkan makanan untuk pemulung 10 orang. Karena memang beliau mampunya 10. Beliau bilang sama pemulung, tolong silahkan setiap hari Ahad jam 7 habis pengajian datang ke rumah. Tapi syaratnya harus 10 orang saja, karena kemampuan saya 10. Ini, Pak, yang perlu kita duplikasi. Sifat keluhuran yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka begitu luar biasa memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Di Jakarta ini orang-orang yang memang perlu dibantu kan banyak. Hari Ahad kemarin usai pengajian subuh kita berbincang dengan para jamaah. Ternyata memang saudara-saudara kita yang di Jakarta ini, yang rumahnya nggak jauh dari rel kereta, yang hidupnya itu masih susah, itu kan banyak, Pak. Dan mereka memang membutuhkan uluran tangan kita. Dan saya membayangkan kalau setiap kita memberikan kontribusi, memberikan kepedulian kepada mereka, itu bisa berkah.
Akan tetapi orang memang tidak dipaksa, tidak bisa dipaksa untuk menjadi dermawan, karena sifat filantropi, karena sifat kedermawanan itu paralel dengan keimanan, Pak. Paralel dengan keimanan. Itu otomatis kok. Kalau iman kita kuat, pasti kita memberi sama orang itu enteng. Tapi kalau kita iman kita sedang mengalami degradasi, itu mau ngasih, itu juga mikir-mikir dulu, Pak. Jadi pastikan duplikasi apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Beliau sangat percaya sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ma min sabahin illa wa nazzala malakat. Tidaklah ada waktu pagi melainkan ada 2 malaikat yang turun di muka bumi ini. Ahaduma yaqul, satu dari keduanya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak itu ganti, wa a'ti mumsikan talafa, dan berikan orang yang menahan hartanya itu kebinasaan. Maka semakin orang itu mengetahui kedahsyatan daripada memberi, maka semakin hari ia selalu bertambah dalam memberinya, semakin dahsyat dalam menerima. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Ini berikutnya, ternyata beliau tidak hanya memiliki sifat kedermawanan, tapi partisipasi beliau di dalam menegakkan kalimat Allah itu juga luar biasa. Ini terkait dengan partisipasi beliau dalam perang Badar. Memang ada 2 pendapat, tapi Imam Muslim mengatakan bahwa beliau ikut dalam perang Badar. Sebagian ulama mengatakan tidak. Sa'ad adalah seorang pemanah yang baik dan berani. Ibnu Abbas berkata tentangnya, di semua medan perang Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 panji. Panji Muhajirin, yaitu yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan dari Ansar adalah Sa'ad bin Ubadah. Masya Allah. Dan Sa'ad bin Ubadah di perang Badar memiliki keberanian besar. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari bantuan ke Ansar, lalu Sa'ad berdiri dan berani memulai pertempuran. Dia berkata, ya Rasulullah, jika Anda memerintahkan kami untuk pergi ke Barak al-Ghimat. Barak al-Ghimat ini posisinya kalau sekarang itu di barat daya Saudi, yang menghubungkan antara Makkah dengan Yaman. Itu saat kami siap melakukannya, siap untuk menuju ke sana. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, ini memberikan sebuah isyarat bahwa sesungguhnya beliau tidak hanya dermawan, tapi juga punya keberanian untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga termasuk kapasitas beliau ketika beliau ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pimpinan kaum muslimin dalam peristiwa Fathu Makkah. Ia terkenal sebagai seorang pemanah ulung, dan setiap perang bersama Rasul ia selalu baiat beliau bahwa ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Artinya apa? Beliau adalah orang yang ketika bekerja itu selalu berorientasi pada totalitas, berorientasi pada kesempurnaan. Tidakkah Al-Quran juga mengisyaratkan kepada kita, surah 2 ayat 124, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamah. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat, fa'atamahut, maka ia menyempurnakannya. Ini dalam konteks kerja, maka seorang mukmin ketika bekerja maka ia harus totalitas, ketika kerja ia harus profesional, ketika ia bekerja berorientasi pada kesempurnaan. Totalitas, Pak. Nah, pada saat pembebasan kota Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menugasinya sebagai komandan pasukan garis depan. Ini pertanyaan saya, ini memberikan satu isyarat bahwa saat ini orang biasa atau orang luar biasa, Pak? Luar biasa. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjuk sebagai komandan pasukan garis depan. Dan sejarah mencatat betapa dalam perang atau dalam peristiwa Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah, Allah memberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Sekalipun prolog dari kemenangan itu sudah Allah tunjukkan dengan mendapatkan hidayahnya orang-orang yang semula memusuhi Islam, satu persatu mereka diberi hidayah oleh Allah. Ada Khalid bin Walid, ada Abu Sufyan bin Harb, ada Amr ibn al-As. Ini kan tokoh-tokoh Quraisy yang sebelumnya memusuhi Islam, tapi sebelum peristiwa Fathu Makkah itu diberi hidayah oleh Allah SWT. Mereka bergabung. Dan termasuk penghancuran berhala-berhala itu kan dilakukan baru dalam peristiwa Fathu Makkah. Jadi sebelumnya
berhala-berhala yang jumlahnya ada 360 jenis berhala itu masih ada di area Ka'bah. 360. Dan itu baru dihancurkan dalam peristiwa Fathu Makkah. Dan ada yang unik, ketika Rasulullah SAW itu beliau menguasai kota Makkah. Di tengah Islamophobia yang sangat luar biasa, orang-orang musyrik Makkah itu mereka sangat fobi dengan Islam dan mereka berkata, ini sebentar lagi kita akan dibunuh oleh Muhammad. Sebentar lagi kita akan dipaksa oleh Muhammad masuk Islam. Sebentar lagi Muhammad akan balas dendam. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah itu dilakukan oleh Rasul? Enggak. Islam ini adalah din Islam. Islam ini adalah agama Nabi. Islam yang sangat toleran. Ayatnya jelas luar biasa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka ketika hal-hal negatif itu ada dalam benak orang-orang musyrik, maka apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul ketika berkata, ya ma'asyira Quraisy, mada tadunnuna anni af'alu bikum, wahai sekalian orang-orang kafir Quraisy, apa kira-kira hal yang hendak aku lakukan terhadap kalian? Wah, itu sudah semua yang ada dalam benak mereka ada hal yang negatif. Tapi kemudian ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pidatonya dengan mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian semua dan kalian bebas sebebas-bebasnya. Rasul tidak membunuh mereka, Rasul tidak balas dendam, Rasul juga tidak memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini kurang tolerannya apa-apa. Toleran atau toleran banget? Masya Allah. Tapi justru Islam yang dihadirkan dengan penuh kedamaian, Islam yang toleran itulah yang menjadikan pada akhirnya mereka simpati dengan Islam dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam yang diabadikan dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, ketika telah datang Nasrullah, pertolongan Allah, wal fatah, dan kemenangan. Beberapa ulama memaknai yang dimaksud dengan al-fatah itu adalah Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam Islam afwaja, secara berbondong-bondong. Maka fasabbih, bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya ia, wastaghfiru, dan memohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya ia adalah zat yang menerima taubat. Jadi usai peristiwa Fathu Makkah nanti ada akselerasi pertumbuhan yang sangat luar biasa, masuknya orang-orang musyrik Makkah itu ke dalam agama Islam. Dalam dalam Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, yang ikut dari kalangan sahabat itu ada 10.000. Nanti 2 tahun berikutnya ada peristiwa yang disebut dengan Hajjatul Wada. Itu sahabat Rasul jumlahnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mubarakfuri itu ada 120.000 sampai 140.000. Masya Allah. Itu kan akseleratif. Satu di antaranya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menguasai kota Makkah. Ini saya mau lanjutin kok agak ragu Pak ini. Sudah jam 1 lebih 5 menit. Dicukupkan atau lanjut Pak? Cukup ya? Iya. Saya sebenarnya ingin menuntaskan ya, tapi karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan yang sedikit ini, yang belum tuntas ini membuka pemikiran kita. Paling tidak ada satu sifat keluhuran yang dimiliki oleh saat yang kita bisa adopsi, yaitu sifat filantropi, sifat kedermawan beliau, dan sekaligus totalitas beliau di dalam bekerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain jam 1 lebih atau jam 1? Jam 1 ya. Soalnya duhurnya kan udah
maju jauh itu.